Ya, bertemu lagi dengan saya kali ini dengan materi patient safety atau keselamatan pasien. Ya, langsung saja terkait dengan definisi, ya. Jadi suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman dalam upaya mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Jadi keselamatan pasien perlu dipahami itu merupakan suatu sistem, bukan hanya suatu kegiatan terpisah-pisah atau kegiatan tunggal yang berdiri sendiri-sendiri, itu tidak. Tapi harus dipahami oleh teman-teman semua bahwa ini adalah suatu sistem yang mana fungsinya atau tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya cedera pada pasien yang dirawat. Atau juga bisa didefinisikan sebagai usaha mencegah, menghindarkan, membebaskan pasien dari cedera yang tidak seharusnya atau yang potensial terjadi selama pasien itu dirawat sehingga pasien menjadi lebih aman. Nah, bisa juga didefinisikan dengan suatu sistem yang membuat asuhan pasien itu menjadi lebih aman, di mana sistem itu sendiri yang tadi saya sampaikan tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi ada tahapan-tahapannya. Dan ada kaitan antar tahapan itu. Tahapan apa saja dalam sistem patient safety itu ada tahapan asesmen risiko atau suatu pengkajian di mana mengidentifikasi risiko yang ada, kemudian identifikasi dan pengelolaan risiko pasien itu sendiri dari pasiennya, bagaimana, kemudian pelaporan dan analisis insiden jika ada, atau bagaimana prosedurnya, kemampuan belajar dari insiden tersebut, ya, dan tindak lanjutnya seperti apa, serta adanya solusi, implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko atau mencegah terjadinya cedera di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kesalahan dalam melakukan suatu tindakan atau kesalahan ketika tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Ini penjelasan yang lebih detail dari definisi pertama tadi. Dasar hukumnya jelas, ini ya, artinya memang keselamatan pasien itu wajib dilaksanakan oleh rumah sakit, ya, kalau konteksnya rumah sakit atau klinik gitu ya, atau eh, berbagai jenis fasilitas pelayanan wajib melaksanakan patient safety. Kalau tidak, ya tentu saja melanggar hukum dan nanti konsekuensinya juga terkait dengan hukum. Tujuan dari sistem patient safety ini adalah terciptanya budaya. Karena sistem tadi, ya, bukan suatu kegiatan yang berdiri sendiri-sendiri, maka harapannya adalah di rumah sakit, klinik, atau pelayanan kesehatan tadi itu ada budaya. Budaya berarti ada kegiatan yang terus-menerus dilakukan dan kegiatan itu disadari bahwa ada fungsinya. Si pelaku dalam hal ini perawat atau dokter atau tenaga yang lain itu menyadari bahwa setiap kegiatannya itu bisa menyebabkan cedera pada pasien sehingga dia mengutamakan keselamatan pasien dalam memberikan asuhannya atau dalam berkontribusi saat pemberian asuhan. Lalu karena kaitannya dengan hukum tadi ada dasar hukumnya juga, maka penerapan patient safety ini meningkatkan akuntabilitas atau tanggung jawab rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Ya, ibaratnya pasien dan keluarganya kan sudah mempercayakan diri mereka atau anggota keluarga mereka untuk dirawat di rumah sakit tersebut. Ya, harapannya kan tentu keluar sembuh. Nah, sembuh, bukan nambah penyakit. Nah, itu sebabnya sistem prestasi tadi yang menjadi bentuk tanggung jawab rumah sakit. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menurunnya kejadian yang tidak diharapkan atau KTD di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan yang lain. Jelas, ya. Kemudian yang keempat, terlaksananya program pencegahan. Kembali lagi ini sistem, ya. Jadi
apa namanya, ada program yang jelas, ada program yang secara manajemen direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi. Program apa itu ya? Program pencegahan supaya tidak terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan atau KTD itu sendiri. Nah, di materi sebelumnya saya sempat singgung gitu ya, manajemen itu, manajemen yang baik pasti ada Kaizen. Kaizen di sini adalah peningkatan yang berkelanjutan. Nah, di konsep sistem passion safety atau di aplikasi sistem passion safety tadi ya, manajemen yang benar pasti akan tadi merencanakan program, melakukan program, mengevaluasi program supaya KTD itu tidak terjadi dan apa namanya, kualitas dari passion safety itu semakin meningkat. Apa yang dimaksud dengan insiden KTD itu adalah kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi. Jadi ada kata atau ya di sini ya. Jadi tidak selalu sudah terjadi tapi juga bisa berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah seharusnya pada pasien. Nah, istilah-istilah dalam KTD ini sendiri itu ada 5 ya. Yang pertama terkait dengan kejadian tidak diharapkan. Nah, kejadian tidak diharapkan itu berarti insiden yang mengenai pasien serta menyebabkan cedera medis tapi non fatal akibat kelalaian prosedur, bukan karena penyakit yang dia derita. Ya, jadi sudah ada kejadian ini, tetapi akibatnya tidak fatal dan kejadian ini apa namanya, diakibatkan oleh prosedur atau tindakan atau yang tidak dilakukan, ya, bukan karena penyakitnya. Kemudian KNC atau kejadian nyaris cedera. Nah, kalau kejadian nyaris cedera ini berarti sudah sampai ke pasien belum? Belum, namanya aja nyaris cedera, gitu ya. Menimbulkan cedera? Tidak. Jadi insiden hampir mengenai pasien tetapi berhasil dicegah tepat waktu. Misal, perawat salah mengambil obat pasien, tetapi begitu mau memasukkan, mau injeksi, kan dicek dulu itu biasanya. Oh, salah ternyata obatnya. Atau masuk ke kamar yang salah, tapi kan nanya dulu, gitu ya. Ini benar dengan Bapak Wahyu misalnya. Oh, bukan, saya Pak Andi. Oh ya, nah itu artinya nyaris gitu ya. Sudah hampir mengenai pasien, kan sudah ya, tapi hampir mengenai pasien, tetapi berhasil dicegah tepat waktu. Itu near miss atau kejadian nyaris cedera. Kejadian tidak cedera, ya, kejadian tidak cedera berarti kejadian itu sudah maksudnya tindakan atau insiden itu sudah mengenai pasien, tetapi untungnya tidak menyebabkan cedera. Ya, misalnya salah minum obat, apa namanya, seharusnya dikasih apa istilahnya, anti nyerinya analgesik apa gitu ya. Tetapi kemudian diberinya antipiretik, ya, paraset contohnya. Nah, itu kan tidak menimbulkan efek, ya. Bahkan paraset juga memiliki apa namanya, efek anti atau efek anti nyerinya. Nah, itu namanya kejadian tidak cedera. Kemudian kejadian potensi cedera itu berarti situasi atau baru berupa situasi atau kondisi berisiko, ya, baru berupa resiko. Contoh lantai yang licin, ya, penerangan yang tidak baik, lampunya tidak terang maksud saya, ya, atau bisa juga alat-alat yang rusak. Nah, itu kejadian potensial cedera. Kalau KNC nyaris cedera tadi hampir gitu ya. Kalau ini baru berupa situasi. Nah, kalau kejadian sentinel itu versi parahnya dari kejadian tidak diharapkan atau adverse event tadi.
Jadi bentuk KTD yang paling ekstrim di mana menyebabkan kematian. Salah suntik itu ya, ya harusnya disuntiknya IV, disuntiknya IM atau sebaliknya harusnya IM, disuntiknya IV, hasilnya meninggal. Nah, itu sentinel itu perbedaannya ya. Jadi KTD itu sudah terjadi insiden mengenai pasien ada cedera tapi tidak fatal. Kalau sentinel mengenai pasien, insidennya sudah ada di pasien, gitu ya, menyebabkan cedera dan cedera yang disebabkan itu ekstrim dalam hal ini sampai ke kematian atau kecacatan permanen. Ya. Kemudian kalau yang near miss, ya, nyaris cedera, itu insiden sudah apa nama insiden hampir maaf insiden hampir mengenai pasien gitu ya, tindakan sudah hampir dilakukan tapi ketahuan sebelum diberikan ke pasien itu nyaris cedera. Kalau kejadian tidak cedera, kalau kejadian kan berarti sudah ada insiden tetapi pasien tidak mengalami cedera atau tidak mengalami dampak dari insiden atau tindakan tersebut atau prosedur tersebut. Kalau yang KPC potensial berarti baru beresiko. Itu ya perbedaannya dari istilah-istilah KTD ini. Nah, patient safety kalau di rumah sakit biasanya apa namanya terdiri dari 6 sasaran keselamatan pasien gitu ya. Dan ini akan kita bahas pada materi ini. Sasaran pertama terkait dengan ketepatan identifikasi pasien. Sasaran dua, peningkatan komunikasi yang efektif. Sasaran ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Sasaran yang keempat, kepastian tempat lokasi, tempat prosedur, tempat pasien operasi. Yang SKP kelima, pengurangan risiko infeksi. Dan yang SKP 6 adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Kita akan bahas satu-satu terkait dengan SKP 1, yaitu ketepatan identifikasi pasien. Nah, kenapa ini penting? Karena kesalahan identifikasi pasien tentu akan menyebabkan salah satu jenis KTD tadi gitu kan ya. KTD ya, seperti yang saya contohkan tadi ya, bisa saja ternyata apa namanya tidak obatnya benar, prosedurnya benar, tapi tidak pasien lupa menanyakan identitas kok pasien sih, sorry, perawat lupa menanyakan identitas pasien, lupa memastikan, dimasukkan aja itu obatnya, berarti menyebabkan insiden atau kejadian tidak diharapkan tadi. Itu pentingnya. Nah, kesalahan ini bisa selain terjadi karena perawat itu sendiri, gitu ya, juga bisa terjadi ketika pasien dalam keadaan tersedasi, gitu ya, sehingga susah untuk menjawab, itu juga disorientasi, bingung, ya, lalu atau bertukar tadi, tukar tukar kamar, ya, tukar kamar. Nah, oleh karena itu pasien perlu diidentifikasi paling sedikit menggunakan 2 identitas dari nama, tanggal lahir, atau dari nomor rekam medisnya. Dan pasien wajib diidentifikasi sebelum pemberian obat, transfusi darah, atau produk lainnya, termasuk juga sebelum mengambil spesimen darah atau spesimen lainnya, dan juga sebelum memberikan perawatan atau prosedur tindakan. Bagaimana caranya? Ya, petugas atau perawat dapat bertanya, nama ibu siapa, tanggal lahirnya berapa, gitu ya. Kemudian bisa juga dengan melihat atau pastikan juga dengan melihat gelang tangannya yang apa namanya, yang biasanya tertulis identitas pasien. Ya, kalau misalnya tidak dapat menyebutkan nama untuk memastikan atau mengkonfirm dari gelangnya tadi bisa ditanyakan juga ke keluarga atau boleh juga double check dengan misalnya jika tidak dapat menyebut nama, tidak memakai gelang, tidak ada keluarga, bisa di double check dengan rekam medis oleh 2 orang petugas. Nah, mengidentifikasi pasien dengan benar tujuannya ya untuk mencegah tertukarnya pasien
gitu ya, untuk mencegah tertukarnya obat seperti contoh saya tadi, mencegah tertukarnya tindakan, apalagi tindakan-tindakan invasif, eh, pengambilan spesimen gitu ya, yang itu membuat pasien nyeri atau sakit gitu ya. Kemudian untuk mempermudah memberikan pelayanan di ruang perawatan karena jelas apa namanya identitasnya, ada gelangnya ya. Jadi perawat tidak ragu-ragu dalam memberikan asuhan. Lalu terakhir tujuannya adalah untuk memberikan keamanan juga pada pasien. Karena ketika pasien ditanya, dia bisa memastikan, oh ini obat untuk saya, oh ini tindakan untuk saya, karena saya sudah dipastikan nih oleh perawat bahwa nama saya ini, tanggal lahir saya. Nah, ada 11 momen untuk melakukan prosedur identifikasi gitu ya. Tadi beberapa sudah saya sebut ya. Eh, yang pertama sebelum menerima cairan intravena, lalu sebelum pemberian obat-obatan, pemberian diet, transfusi darah, pemeriksaan radiologi, pembedahan atau prosedur invasi lainnya, saat transfer, ECT, pengambilan spesimen, konfirmasi kematian, dan juga identifikasi terhadap pasien koma. Ya, sering disingkat CODET PP TESCOM. Intinya, intinya dalam setiap melakukan tindakan asuhan keperawatan Anda wajib melakukan identifikasi pasien. Ya, prosesnya tadi menanyakan paling tidak dua dari tiga ini. Nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, lalu bandingkan dengan gelang yang dipakai oleh pasien. Ini salah satu bentuk poster itu ya yang bisa dipakai untuk mengingatkan perawat. Ya, kita kalau dalam konteks manajemen kan berarti kita sebagai manajer harus mengingatkan perawat kan setiap kali mereka mau melakukan tindakan itu kan ya butuh usaha. Mungkin saat operan juga diingatkan ya. Lebih bagus lagi bisa memajang contoh poster seperti contoh ini gitu ya di beberapa tempat gitu ya. Supaya apa? Perawat selalu teringat ya untuk memastikan identitas pasien. Ada tujuannya, kemudian ada cara-caranya itu yang perlu ditampilkan dalam poster tersebut. Ini juga kaitannya dengan gelang, gitu ya. Selain gelang identitas juga ada beberapa jenis gelang yang lain juga bisa dipakai untuk mengidentifikasi pasien. Kalau gelang identitas ini kan yang tertulis nama ini kan pasti ya. Karena ada rumah sakit yang sudah ada warnanya juga nyambung dengan tulisan identitasnya. Ada juga yang sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ada gelang khusus identitas, ada gelang warna sendiri. Enggak, itu beberapa rumah sakit mungkin punya kebijakan tersendiri. Termasuk juga terkait dengan warna yang secara umum gitu ya. Terkait dengan warna itu bisa dijadikan acuan manajemen rumah sakit dalam membuat gelang gelang identifikasi tadi. Berikutnya peningkatan komunikasi efektif SKP 2. Kenapa komunikasi efektif ini juga termasuk standar keselamatan pasien itu ya? Karena kan apa namanya komunikasi itu tidak hanya terjadi antara perawat dengan pasien, ya, tapi juga perawat dengan tenaga kesehatan yang lain, di mana komunikasi ini bisa berisi tentang apa namanya perintah-perintah atau instruksi-instruksi dari dokter ke perawat atau dari perawat ke tenaga kesehatan yang lain atau sebaliknya yang akhirnya kalau komunikasi ini tidak efektif atau keliru itu bisa menyebabkan tadi KTD tadi insiden tadi karena itu perlu diatur nih dalam sistem patient safety tadi.
Ya, jadi komunikasi efektif itu harus tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, gitu ya, dipahami oleh pasien, dipahami oleh sesama tenaga kesehatan, gitu ya, atau antara tenaga kesehatan dengan tenaga non kesehatan, dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi ini dapat berbentuk elektronik, lisan, verbal dan nonverbal itu ya. Kalau verbal itu ya lisan, nonverbal itu bisa berupa elektronik tertulis atau bisa juga lewat telepon gitu ya. Nah, biasanya yang paling sering terjadi kesalahan itu adalah komunikasi lewat telepon. Kenapa? Karena tidak ada tertulisnya seringkali di zaman dulu seperti itu ya, di zaman dulu seperti itu. Nah, nah, oleh karena itu perlu diatur nih caranya supaya komunikasi khususnya lewat telepon tadi itu bisa bisa meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi insidennya. Sehingga tetap harus ditulis. Contohnya ya ditulis. Walaupun terjadi komunikasi secara lisan atau lewat telepon, misalnya dari dokter ke perawat atau dari dokter residen, DPJP ya, dokter penanggung jawab pasien ke dokter residen atau dokter jaga, gitu ya, itu harus dicatat oleh si penerima perintah tadi supaya apa tuh bisa apa namanya bisa dikonfirmasi gitu ya, bisa dikonfirmasikan oleh si penerima perintah kepada pemberi perintah tadi. Nah, perlu diatur kebijakan nih supaya bisa dilakukan dengan konsisten. Nah, maksudnya dokumentasi tadi gitu ya atau caranya tadi ketika dilakukan komunikasi lisan itu perlu diatur dalam kebijakan kita dalam konteks manajemen ya perlu mengatur itu dalam satu kebijakan. Ya, kebijakan itu nantinya disosialisasikan, diterapkan, saling dimonitor, dievaluasi, biar konsisten, gitu, konsisten, bukan hari ini dilakukan, besok tidak dilakukan. Ya. Beberapa waktu yang lalu pun sempat ada kejadian kan, kita tahu misalnya di media sosial ada berita dan salah satu penyebabnya setelah digali itu ya adalah ini tadi komunikasinya kurang efektif antara ya pemberi perintah sama si penerima perintah itu dan akhirnya menyebabkan KTD atau insiden pada pasien, keluarga pasien tidak terima. Biasanya yang disalahkan yang diberi perintah. Ya, jadi apa tuh aturannya? Ada TPAK misalnya, tulis, baca ulang, konfirmasi, atau bisa juga melaporkan kondisi pasien dengan SBAR. Tuh. Terus kemudian kebijakan terkait dengan daftar singkatan yang baku kita siapkan kalau misalnya membutuhkan. Itu juga terkait dengan pengejaan. Jadi saat penerima perintah itu melaporkan sesuatu, misalnya perawat ke DPJP itu ya, atau dokter jaga ke DPJP, yang penting tetap tenang, ya. Tetap tenang dan diingat-ingat S-baring. Makanya tadi kebijakan di level manajemen, peran kita adalah membuat kebijakan itu, mensosialisasikannya, memonitornya, mengevaluasinya supaya ketenangan ini ada. Karena ada jaminan dari kebijakan. Selama dia melakukan kebijakan itu sesuai SOP-nya ya dia tenang ya. Tidak disalahkan seperti berita yang beberapa waktu yang lalu gitu ya. Apa itu SBAR? SBAR itu merupakan akronim atau singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Rekomendasi. Ini juga bisa menjadi contoh poster gitu ya dari SBAR gitu ya untuk mengingatkan perawat atau dokter jaga ya dalam melakukan komunikasi lisan atau lewat telepon jika harus dilakukan itu. Nah, situation berarti apa nih? Mengidentifikasi dulu diri Anda, ya, unit kerja Anda,
pasiennya, lalu melaporkan masalah secara singkat. Masalahnya apa? Kapan mulai terjadi dan tingkat keparahannya? Saya selamat siang, atau selamat malam. Perkenalkan, saya Wahyu dok. Saya perawat di ruang apa, rumah sakit apa. Ya, saat ini saya merawat pasien dokter, pasien kelolaan dokter yang bernama bla 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 bla, gitu ya, dengan tanggal lahir ini atau nomor rekam medis ini, gitu ya. Kemudian sudah dirawat sejak kapan atau masuk rumah sakit, masuk bangsal ini kapan, dan saat ini sedang ada masalah apa misalnya eh, apa namanya, pasien mengeluhkan nyeri hebat misalnya, atau pasien mengeluhkan tidak bisa tidur misalnya, ya. Dampaknya apa misalnya. Kemudian asesmennya, penilaian Anda apa? Hasil pengkajian Anda terkait, background dulu ya, backgroundnya. Backgroundnya ya tadi, misalnya dia ini sudah pernah dapat atau dia diagnosanya apa, kemudian sudah pernah dapat obat apa selama di bangsa, ada alergi apa, lalu tanda vital terbarunya bagaimana, ya, termasuk informasi klinis lainnya. Itu background sejarah dari si siapa tadi, si pasien, gitu ya. Kemudian asesmen termasuk juga, jadi jelaskan penilaian Anda terhadap situasi tersebut, termasuk juga apa yang sudah Anda kerjakan, ya, sebagai perawat misalnya sudah Anda kerjakan untuk si pasien tersebut. Oh ini urgent dok, gitu ya. Oh ini bisa mengganggu tidurnya pasien dok, gitu ya, dan seterusnya. Lalu kemudian empat, rekomendasi, minta rekomendasi. Nah, apa advice-nya dok, gitu, apa instruksinya buat si pasien ini. Oh, lalu ada juga nih yang menambahkan R yang berikutnya, read back, baca ulang. Nah, dibaca ulang. Ya. Oke dok, baik, atau oke pak, atau oke bu, berarti untuk pasien ini dengan nama ini, dengan keluhan ini, instruksinya adalah memberikan ini, ya, selama berapa lama, dan besok dokter akan apa namanya itu visite ya, dokter akan visite, gitu ya. Eh, Harus sudah ada hasil evaluasinya. Seperti itu ya dok. Nah, itu jadi ada yang menambahkan R lagi di belakang. Kalau enggak ya masuk di rekomendasi ini harus Anda bacakan ulang tadi, TPAK tadi. Tulis baca ulang. Itu S-bar. Ada juga yang menambahkan I di depan, introduction. Ya, boleh, itu tidak ada masalah. Ya, S-barnya tambahin introduction tadi. Boleh. Atau R yang di belakang, readback-nya. Nah, ini ya, ada tambahan readback-nya. Itu boleh. Nah, kemudian jangan lupa dituliskan dengan lengkap, ya. Dan apa tadi, Eh, si pemberi instruksi atau DPJP tadi misalnya ya, itu harus konfirmasi ulang. Nah, konfirmasi atau verifikasi di IMR waktu dalam waktu 1 kali 24 jam. Jadi contohnya besok mau visit jam berapa, ya, karena pasien mengeluh tidak bisa tidurnya malam gitu ya, atau dini hari gitu ya. So akan divisite jam berapa, kayak gitu. Itu adalah bentuk komunikasi efektif lewat telepon menggunakan SBAR, ISBAR, ISBAR, ya, R-nya double atau apapun lah. Tapi intinya SBAR itu. Kemudian SKP 3, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert. Jadi ada 3 jenis obat kategori high alert, yaitu obat risiko tinggi. Apa itu obat risiko tinggi? Adalah obat dengan zat aktif yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan bila salah dalam penggunaannya. Contoh insulin, heparin, atau obat-obatan terkait kanker, gitu ya. Penanganan kanker maksud saya. Lalu ada juga jenis obat high alert yang kedua adalah eh, obat yang
obat yang nama, obat rupa dan ucapan mirip, norum atau look alike, sound alike, lasa. Jadi namanya mirip, rupanya mirip, itu bisa menimbulkan kesalahan dalam pemberiannya. Jadi harus diwaspadai. Kemudian kategori yang ketiga adalah elektrolit konsentrat. Contoh kalium klorida. Nah, itu jika tidak hati-hati diberikan juga bisa menimbulkan cedera atau kecacatan pada pasien. Nah, ini contoh ya, manajemen menyediakan poster itu ya supaya mengingatkan perawat terkait dengan kewaspadaan heart alert medication tadi atau SKP 3 tadi ya. Ini contohnya. Terus, nah, manajemen berikutnya adalah terkait dengan cara penyimpanan dan lokasi penyimpanan. Harus dibuat kebijakan yang jelas, disosialisasikan. Kalau LASA itu berarti disimpan terpisah misalnya, tidak berdampingan antara obat yang namanya mirip, pengucapannya mirip tadi gitu ya, bentuknya mirip tadi, bisa juga diberi label kuning dengan tulisan LASA warna hitam. Lokasinya harus lokasinya bisa di seluruh unit pelayanan atau gudang farmasi. Kemudian obat dengan risiko tinggi yang terkait dengan kategori pertama tadi. Nah, itu harus disimpan di tempat terpisah, diberikan warna merah, terus ada label, bertuliskan high alert, disimpan dalam box yang tertulis high alert itu tadi. Kemudian untuk narkotika, psikotropika, bagaimana penyimpanannya, kita tetapkan juga kebijakannya terkait dengan lokasinya di instalasi farmasi. Nah, kemudian juga dengan elektrolit konsentrat. Nah, tetapkan kebijakannya bahwa itu disimpan di tempat terpisah dari obat-obatan yang lain. Aksesnya dibatasi atau disimpan dalam almari atau rak tersendiri, ya. Kemudian diberikan listnya warna merah, daftar merah warna merahnya. Setelah berikan stiker tertulis diencerkan. Ya, tempatnya bisa di instalasi farmasi atau di dalam emergency kit atau di masing-masing ruangan tadi. Nah, untuk penerapannya ya double check gitu ya, selalu double check atau pengecekan bisa dilakukan oleh 2 orang petugas, nah, di mana masing-masing petugas membubuhkan paraf di lembar pemberian obatnya. Misalnya saat farmasi mengambil obat, dicek nih, ini benar namanya ini bukan, ini benar obat ini bukan. Kemudian saat dokter perawat menerima obat atau juga saat dokter perawat menyerahkan obat. Nah, itu perlu ada double check gitu ya. Kemudian parah gitu ya. Di berkas penyerahan obat. Nah, itu manajemen harus mengatur itu ya, mengatur sistem itu. Lalu ini contoh-contoh obat lasa itu ya, saya rasa bisa jelas ya gambarnya ya, ampicillin, amoxicillin seperti itu. Bentuknya mirip itu ya, yang mirip suaranya, cara bacanya juga mirip. Nah, ini contoh-contoh manajemennya tadi ya, bagaimana apa namanya memberikan label gitu ya, rasa atau high alert, double check gitu ya, di masing-masing obat itu tadi. Ini juga ini contoh-contohnya ya, ada stiker high alert seperti itu.
Ini contoh tadi pembuatan box khusus, nah, itu manajemen yang harus menyediakan beberapa rumah sakit gitu ya. Kalau mahasiswa praktek, manajemen itu kadang tadi belum ada box tersendiri. Nah itu harusnya tugas dari manajerial. Nah, dicek lagi ya di tempat kerjanya Bapak Ibu atau nanti ketika kerja di rumah sakit atau di pelayanan harus di-manage, dikelola dengan baik supaya SKP yang satu ini ya disiapkan material mesinnya, material ya lebih ke arah material ya, stiker, box, tempat penyimpanan, rak seperti itu supaya tidak keliru. Tidak hanya sarananya ya, atau materialnya, tetapi juga man-nya di manage gitu ya. Kalau sudah ada boxnya, sudah ada raknya, neng ledeleh atau ketika menempatkan tidak sesuai. Ya, jadi memang dalam konteks manajemen gitu ya, Bapak Ibu atau teman-teman harus mengingat proses itu ya dari input itu ya, siapa saja atau apa saja yang harus eh, menjadi sasaran gitu ya, apa pekerjaannya itu prosesnya, hasilnya yang diharapkan kan tadi tidak adanya insiden. Jadi prosesnya adalah pelaksanaan dari SKP. Nah, inputnya ini nih, manajemennya ini harus menyiapkan tadi ya materialnya, peralatannya, raknya, man-nya ya harus disiapkan, dilatih, gitu ya, edukasi, diawasi, dibimbing, ya, perawat-perawatnya, atau petugas farmasinya supaya menempatkan obat-obat ini di rak yang sudah disediakan atau memasang stiker-stiker yang sudah disediakan ke obat-obatan high alert tadi. Ini contohnya lagi ya, apa namanya, eh, pemberian stiker seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang lain yang lasa seperti levotiroxin, ya, levotiroxin, beda miligramnya, nah, ini hati-hati gitu ya. Kemudian SKP 4 kepastian tempat lokasi prosedur pasien dalam operasi. Jadi prinsipnya di SKP ini menggunakan tanda yang mudah dikenali untuk identifikasi lokasi operasi dan mengikut sertakan pasien dalam proses penandaan. Ya, harapannya apa? Ya, simpel aja itu ya supaya tidak salah di tempat mengoperasinya. Misalnya yang harusnya eh, dioperasi di apa namanya ekstremitas kanan gitu ya. Ternyata salah, ini dioperasi yang ekstremitas kiri. Nah, akhirnya bisa menyebabkan KTD tadi kan. Kemudian dalam eh, aplikasian atau penerapan SKP yang nomor 4 ini bisa juga menggunakan checklist atau proses lain, proses verifikasi yang lain gitu ya. Pastikan juga dalam konteks manajemen kita sudah menyiapkan kebijakan SOP yang jelas gitu ya, dimulai dari pasien di bangsa gitu ya, sampai pasien di OK, ketika pasien di operasi itu manajemen harus menyiapkan SOP yang jelas gitu ya. Eh, salah satu prinsip yang lain itu adalah menggunakan tanda yang tidak ambigu. Nah, jadi ya ini tetapkan lagi di SOP-nya rumah sakit ya. Tanda yang digunakan seperti apa, lingkaran kah, atau bagaimana. Jadi ada kesepakatan, kesepakatan yang ditetapkan oleh pihak manajemen, dokter, perawat yang terlibat dalam operasi itu satu hati, satu kata, satu tindakan itu ya. Oh ini lingkaran, lingkaran ini berarti maksudnya di operasi bagian ini atau apa.
hindari tanda X gitu ya, karena bisa menjadi ambigu. Nah, gunakan juga penanda yang tidak mudah terhapus, ya, atau tidak sama dengan warna kulit. Ya, jadi jelas sih lah warnanya ya. Nah, sebelum dilaksanakan operasi, tetap harus menerapkan checklist keselamatan tempat pasien, tempat prosedur, tempat daerah lokasi operasi. Itu untuk memastikan itu semua. Nah, jadi surgical safety checklist yang saya sebutkan tadi merupakan sebuah daftar periksa untuk memberikan pembedahan yang aman dan berkualitas pada pasien. Checklist ini merupakan alat komunikasi secara tertulis itu ya untuk meningkatkan atau menjaga keselamatan pasien di ruang operasi, di mana checklist ini bisa dipahami oleh semua tenaga yang ada di ruang operasi itu, dimulai dari dokter, perawat, dokter bedahnya, anestesinya, atau yang lain yang terlibat di operasi tersebut. Ini di bagian manajemen ya kita buatkan itu ya, buatkan checklistnya ini. Nah, ini contohnya, contoh apa namanya, memastikan ketepatan lokasi operasi. Itu ya. Kemudian SKP 5, pengurangan resiko infeksi. Infeksi terkait pelayanan atau infeksi nosokomia gitu ya. Itu adalah infeksi yang terjadi pada pasien selama menerima pelayanan kesehatan. Nambah gitu ya. Nambah jadi nambah infeksi gitu ya setelah dia selama diasuh di di ruangan. Infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur. Nah, untuk mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan atau INOS tadi ya, rumah sakit harus menerapkan praktek pencegahan infeksi yang baik seperti apa? Cuci tangan, penggunaan APD, pembersihan dan disinfeksi lingkungan. Kembali lagi peran manajemen adalah menyiapkan SOP itu ya, apa di metode ya, di metode ya, di bagian metode itu kan berarti harus menyiapkan prosedurnya, SOP-nya, kemudian mensosialisasikannya, memonitornya. Nah, biasanya pusat dari pertukaran virus, bakteri, jamur itu adalah di tangan, karena tangan yang paling sering pegang-pegang, ya, tangan yang paling sering jamah-jamah. Akhirnya apa namanya, hand hygiene itu harus menjadi kebiasaan, jadi prioritas, menjadi kebiasaan gitu ya. Makanya apa, ada pedoman hand hygiene ya. Jadi harus mengadaptasi pedoman hygiene terbaru. Akreditasi pun kan juga salah satu poin pentingnya adalah hand hygiene gitu ya, atau cuci tangan. Rumah sakit yang menerapkan program hand hygiene yang efektif ya memiliki memiliki apa tadi, risiko infeksi yang rendah juga, karena tadi ya di tangan ini paling banyak ya berkumpul kuman-kuman gitu ya yang bisa bertukar menulari gitu ya pasien-pasien yang kita rawat. Lima momen hand hygiene ya, ini juga bisa kita buatkan poster kalau dalam konteks kita sebagai manajer gitu ya. Ada sebelum menyentuh pasien, sebelum prosedur aseptik, setelah terkena cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Seringkali perawat merasa males gitu ya untuk cuci tangan gitu ya. Nah, ini peran kita sebagai manajer ya, selain membuat poster edukasi menempelkannya ya terus selalu diingatkan, bagi kita sebagai karu misalnya, ingatkan terus, jangan sampai nanti kalau ada mahasiswa manajemen datang lagi stase gitu ya, dinilai ternyata perawat yang cuci tangan di bawah standar.
Kemudian SKP yang terakhir adalah terkait dengan pengurangan risiko jatuh. Kenapa ini diatur? Karena pasien yang jatuh itu bisa menyebabkan cedera, tidak hanya cedera terkait dengan patah tulang, kepala, bahkan bisa menyebabkan kematian. Seperti itu kan ya. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko pasien jatuh, rumah sakit harus memulai dengan melakukan screening. Kembali lagi ada kebijakan dulu ya, ada kebijakan, ada prosedurnya. Nah, di prosedur itu, SOP itu harus dimulai dengan screening atau kajian awal untuk identifikasi pasien itu berisiko jatuh atau tidak. Dari hasil identifikasi ini tadi, rumah sakit harus menerapkan intervensi untuk mengurangi risiko jatuh itu. Nah, tenaga kesehatan mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh itu dilakukan pada siapa saja ya pasien yang akan dirawat inap di rumah sakit gitu ya. Itu jelas karena dengan kondisi kelemahannya aja ya, dia bisa saja berisiko jatuh. Pasien yang akan dipindahkan dari satu unit ke unit yang lain. Misalnya ya bisa saja berisiko jatuh akibat transport ya, transport menggunakan bed atau menggunakan apa itu namanya kursi roda itu harus ada prosedurnya dan ditaati prosedurnya supaya pasien tidak jatuh saat perpindahan tadi. Pasien yang dirawat inap lebih dari 2 minggu nah, atau pasien dengan riwayat jatuh sebelumnya, pasien yang kondisinya berubah menjadi lebih buruk sehingga risiko kejadian jatuh itu menjadi meningkat. Lalu setelah pergantian perawat perlu dicek kembali itu apakah intervensi-intervensi pengurangan risiko jatuh itu masih tetap dilakukan. Ya, contohnya perawat jaga bagi sudah apa itu, memasang setril gitu ya. Tapi setelah operan ternyata setrilnya sudah lepas karena mungkin pasien yang melepasnya atau keluarganya yang menurunkannya itu ya ketika membantu pasien eh, apa namanya kamar mandi misalnya lupa untuk menaikkan setrilnya. Saat pergantian perawat perlu dicek kembali seperti itu. Intervensi yang dapat dilakukan itu apa saja? Yang pertama, mengorientasikan pasien pada saat masuk rumah sakit supaya kenal tuh dengan ruangan-ruangannya, ya, tidak apa namanya, tidak bingung. Karena kebingungan akan pasien yang bingung akan kondisi sekitar itu menyebabkan dia kurang waspada dan ketika dia kurang waspada saat mengakses fasilitas rumah sakit atau ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit tadi dia bisa berisiko jatuh. Menjelaskan sistem komunikasi yang ada ya, kaitannya dengan misalnya kalau pasien membutuhkan bantuan seperti itu jangan sorry siapa yang harus dia hubungi kan di materi sebelumnya kita belajar tentang struktur organisasi, ya, di mana salah satunya ada daftar pasien. Ya, harus dijelaskan setiap kali operan ini, Bu, Pak, Bapak, Ibu nanti koordinasinya atau komunikasinya kalau ada sesuatu, kalau mau turun dari tempat tidur atau apapun itu ya yang bisa menyebabkan jatuh, nanti komunikasinya ke perawat yang ini ya Bu, untuk yang shift pagi. Ya. Kemudian kita juga harus bersikap hati-hati saat mengkaji pasien dengan keterbatasan gerak. Benar-benar dikaji dengan tepat menggunakan instrumen yang valid supaya tidak salah kesimpulannya. Harusnya dia risiko tinggi, tapi ternyata karena kesalahan kita dalam mengkaji jadi risiko rendah. Itu kan nanti tindakannya kan berbeda. Supervisi ketat pada awal pasien dirawat terutama pada malam hari karena mungkin di malam hari itu kan mungkin lampu lampu dimatikan supaya pasien bisa tidur gitu ya. Tetapi dengan adanya lampu yang dimatikan itu kan bisa menyebabkan pasien terjatuh jika misalnya dia bangun ingin ke kamar mandi misalnya.
Menganjurkan menggunakan bel atau memanggil perawat bila membutuhkan bantuan, khususnya bagi pasien-pasien yang mungkin tidak ada penunggunya. Memberikan alas kaki yang tidak licin, atau bisa juga menjaga lantai supaya tidak licin. Itu perlunya koordinasi dengan CS atau cleaning service gitu ya. Kemudian memberikan pencahayaan yang adekuat, ada aturannya, harusnya lampunya berapa watt gitu ya, supaya penerangannya itu sudah terukur gitu ya. Jangan sampai misalnya mau mengganti lampu, jangan sampai wattnya kurang dari itu. Yang membeli lampu atau yang menyediakan lampu harus ngecek tuh, agar jadi tidak temaram gitu ya, tidak redup lah istilahnya. Memasang pengaman tempat tidur side rail, terutama pada pasien dengan penurunan kesadaran dan gangguan mobilitas. Ini harus selalu diingatkan. Itu juga pada keluarga gitu ya. Saya kayak tadi, Bu, kalau misalnya mau bantu pasiennya pipis, BAB, BAK di tempat tidur, nah, misalnya kesulitan, side railnya bisa diturunkan. Tapi setelah itu jangan lupa dinaikkan lagi ya, Bu. Itu kita harus komunikasikan. Atau tadi ya, kita keliling tuh tiap berapa eh, menit gitu ya, kita keliling gitu ya, sambil ngecek set railnya sudah dinaikkan atau belum. Kemudian menjaga lantai kamar mandi agar tidak licin, koordinasi dengan cleaning service. Bisa juga kita motivasi keluarga yang menunggu untuk melaporkan kalau apa namanya kamar mandinya itu licin lantainya, ya, supaya bisa segera dibersihkan. Seluruh pasien rawat inap dinilai risiko jatuhnya ya, menggunakan checklist. Ada berbagai jenis checklist ya. Kalau pada anak bisa menggunakan skala Humpty Dumpty. Pada pasien dewasa bisa memakai Morse, skala jatuh Morse atau Morse Fall Scale MFS. Pada pasien geriatri juga khusus formulirnya untuk pasien geriatri. Nah, yang perlu diingat bahwa pengkajian risiko ini seharusnya tidak hanya sekali di awal, tetapi juga bisa dilakukan berulang, eh, tergantung dari situasi kondisi si pasien. Atau bisa juga ketika ada perubahan pengobatan ya. Kita harus pastikan oh ini pengobatannya menimbulkan apa, oh, ada efek sedasi atau tidak misalnya. Nah, itu hal ketika ada perubahan-perubahan pengobatan seperti itu, kita harus mengkaji ulang resiko jatuh dari pasien. Nah, ini contoh Morse Fall Scale. Ya, ada riwayat jatuh enggak? Kalau tidak, skornya 0. Kalau iya, skornya 25. Ada diagnosa sekunder tidak? Nah, ini ada skornya. Tinggal di checklist-checklist saja. Menggunakan alat bantu. Alat bantunya seperti apa? Jika ada, kalau tongkat 15, kalau kursi atau perabot itu lebih besar nilainya. Menggunakan infus, maka nilainya 20. Gaya berjalannya bagaimana? Ya. Kemudian status mentalnya seperti apa? Nanti di total skornya kalau lebih dari sama dengan 45 berarti risiko tinggi. Gitu ya. Itu tentu akan berbeda dengan yang risiko sedang dan risiko rendah untuk pencegahan pasien jatuh. Kemudian ini pada geriatri ya, ya sama aja cara menilainya gitu ya. Dari usia tinggal di checklist atau dilingkari riwayat jatuhnya, aktivitasnya mandiri atau dibantu, bagaimana mobilitasnya, kemudian kognitif dan pola BAP-nya ini wajib dinilai ya. Kemudian kalau yang di sini itu bisa, kalau ini kan pilih salah satu jelas ya, nanti skornya jelas gitu ya.
apa namanya berbeda ya. Tapi kalau yang di bagian bawah ini yang hurufnya berwarna merah ini ya itu bisa lebih dari satu dipilih. Nanti di total skornya. Kalau lebih dari 13 maka resikonya tinggi. Lalu pedoman pencegahan pasien jatuh itu ya, ada warna-warna yang membedakan risiko tadi. Untuk risiko rendah, gitu ya, pedoman pencegahannya pastikan bel mudah terjangkau, roda tempat tidur pada posisi terkunci, posisikan tempat tidur pada posisi terendah, kemudian pagar pengaman tempat tidur dinaikkan. Ini untuk yang risiko rendah. Kemudian untuk yang risiko sedang, yang risiko rendah itu semua dikerjakan. Tapi tambahkan misalnya gelang khusus warna kuning sebagai tanda risiko sedang. Kemudian tempatkan juga tanda biasanya segitiga itu ya, di sorry, segitiga itu di pintu kamar pasien atau di bednya pasien ya. Bisa juga menempatkan tanda risiko pasien jatuh pada daftar nama pasien dengan warna. Kemudian untuk yang risiko tinggi, lakukan semua langkah pencegahan risiko rendah sedang plus adanya monitor pasien setiap 1 jam sekali. Dapatkan pasien juga dalam kamar yang paling dekat dengan nurse station bila memungkinkan. Supaya apa? Supaya perawatnya itu bisa mengakses dengan cepat jika apa namanya terjadi risiko-risiko atau kejadian eh, kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan pasien jatuh tadi. Nah, ini maksudnya tanda ini yang bisa ditempelkan di bednya pasien tadi. Ya, untuk yang kuning dan yang merah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, apa namanya? Intinya dalam konteks kita manajemen, simpulannya ya, dalam konteks kita sebagai manajer ya kita harus pastikan bahwa kita sudah menyiapkan apa namanya modalnya. Modal untuk sistem passion safety itu bisa dilaksanakan. Modalnya itu apa? Ya paling lagi 5M lah, paling tidak men. Manusianya kan perlu dilatih, perawatnya, dokternya, atau semua tenaga kesehatan, non kesehatan yang ada lah perlu diedukasi tentang passion safety itu seperti apa, perlu dilatih gitu ya. Eh, apa namanya, kemudian material mesinnya perlu disiapkan, sarana-sarananya. Tadi contohnya label-labelnya jika ada label pada obat gitu ya. Kemudian rak-raknya gitu ya, yang bisa memisahkan obat-obatan, label atau tanda segitiga pasien jatuh tadi. Kemudian kuesioner-kuesioner atau instrumen untuk screeningnya, spidol. Nah, jadi itu perlu dalam konteks manajemen kita perlu menyiapkan itu. Nah, kemudian berikutnya metode. Nah, metode ini kaitannya dengan prosedur. Ya, manajemen harus membuat prosedur, membuat kebijakan, SOP, nah, sampai mensosialisasikannya. Ya, mensosialisasikannya kan dalam rangka tadi, tadi, edukasi, itu ya, melatih mereka
supaya mereka siap gitu ya. Ya paling tidak apa namanya poster-poster tadi itu ya juga bisa menjadi eh, latih edukasi gitu ya, media edukasi untuk perawat atau tenaga kesehatannya gitu ya. SOP-nya tetap harus ada, mungkin ada di dokumen atau di arsip tertentu, tapi kan mungkin perawat tidak membacanya, dokter tidak membacanya setiap waktu dengan adanya poster-poster yang saya contohkan tadi itu ya, itu bisa bisa mengingatkan si men atau tenaga kerja atau SDM ini tadi untuk untuk passion safety-nya. Lalu money, ya, 5M ya, money yang terakhir ya, siapin uangnya. Ya, ya jelas kayak membuat label dan sebagainya, eh, instrumen, ya, termasuk edukasi, pelatihan, tadi membuat rak, itu kan membutuhkan biaya. Harus ada anggaran khusus untuk pelaksanaan fashion safety ini. Nah, kemudian tuh input modal. Nah, proses kegiatan manajemen berikutnya adalah di proses ya. Diterapkan fashion safety-nya sambil dimonitor, dievaluasi secara berkala. Evaluasinya siapa yang mengerjakannya? Ya, oh, dibagi aja, dibuat aja kebijakan untuk apa namanya, siapa yang memonitor, mengevaluasi itu, apakah kepala ruang atau KPPI ya namanya ya, PPI atau unit lain yang memiliki tugas wewenang itu. Kemudian manajemen berikutnya terkait output. Jadi ada input yaitu modal 5M tadi, proses pelaksanaan dari eh, fashion safety tadi dimonitor, dievaluasi, output. Nanti luarannya ya terkait dengan insiden-insiden ya, pencatatan atau angka insiden tadi, angka KTD tadi. Kan bisa juga merujuk pada kepuasan pasien dan keluarga. Dan mungkin ada beberapa item pertanyaan di survei kepuasan itu yang bisa mengarah ke patient safety. Nah, ini yang harus kita kelola, kita rekap datanya, monggo ditetapkan di manajerial. Merekap datanya ini tiap bulan, tiap minggu, tiap hari. Kemudian jangan lupa ini ditindaklanjuti. Ya, hasil tindak lanjut ini perbaiki proses manajemen passion safety tadi. Itu kalau dalam konteks manajemen ya. Jadi kegiatan tata kelola dari input, proses, output dari passion safety tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di materi yang lain.